Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya dan izin bercerita terlebih dahulu. Ustadz, sebelumnya saya terlahir dari anak broken home. Mau namanya siapa? Oh. Izin bertanya namanya siapa? Wow. Saya Restu Sindiani dari Serang, Banten. Panggilannya? Cindy. Cindy. Saya terlahir dari keluarga sederhana. Qadarullah, di saat 2016 saya masih sekolah dasar, orang tua saya bercerai. Singkat cerita, saya memilih hidup tinggal di sebuah pesantren. Pada suatu kejadian, saya pernah berbohong, Ustadz. Pernah berbohong. Perasaan kita sering ya. Ya, Hebat banget, pernah berbohong aja luar biasa ya. Nah, kita sering berbohong. suatu ketika saya nggak tahu, di luar kendali, ketika saya di pesantren, ayah dan ibu saya dua-duanya datang dengan keluarganya masing-masing. Saat itu saya bingung mau pilih yang mana, karena kalau disatuin nggak akur. Saya pertama yang datang ibu di jam 5 sore. Gak lama, setengah 6 mau buka puasa, posisinya lagi Ramadan di tahun 2023 kemarin. Itu ayah datang dengan keluarganya juga. Lalu ibu bilang, udah ke ayah dulu aja. Setelah itu azan, saya buka puasa bersama ayah dan keluarganya dan istrinya. Lalu saya pamit, ayah saya mau sholat berjamaah, kata saya. Padahal saat itu saya lagi nggak sholat. Saya bilang, ayah saya mau sholat berjamaah. Saat itu saya bukan ke masjid, tapi saya ke tempat ibu saya. Karena kalau saya kembali ke asrama, kapan saya bisa ketemu ibu saya lagi? Selama sholat berjamaah di masjid selesai, itu waktu terakhir bisa ketemu ibu. Setelah itu ibu dan keluarganya langsung pulang dan saya kembali ke ayah saya. Di sini saya bingung, Ustadz. Saya nggak bisa milih salah satu. Tapi saya nggak mau, nggak adil. Saya pengen, mumpung masih ada dua-duanya, saya masih pengen ngerasain kasih sayang mereka tanpa batas. Saya pengen bebas ke rumah ibu. Saya pengen bebas bersama ayah tanpa rasa canggung dengan keluarganya masing-masing. Saya memilih tinggal bersama Uwa, nenek, dan yang lainnya. Dengan saudara-saudara. Setelah lulus pondok, saya lampiaskan liburan saya datang ke majelis-majelis ilmu. Itu pelarian saya dari rumah. Saya bingung Ustadz harus kayak gimana. Karena kalau saya menyatukan keduanya juga nggak bisa. Saya nggak bisa. Saya merasa pengen disupport sistem oleh keduanya tanpa harus ada rasa perselisihan. Jadi saya harus bagaimana Ustadz? Karena sempat ketika wisuda di pondok, orang lain teman-teman saya bisa foto bersama ayah dan ibunya. Tapi saya nggak bisa. Saya harus sama uwa saya dan ayah ibu saya kembali masing-masing. Pertanyaan Cindy tadi adalah sebetulnya bukan pertanyaan. Cindy hanya kebingungan aja dengan kondisi yang tidak normal atau tidak mudah bagi Cindy dalam keadaan keluarganya. Saya cuma bisa berharap Cindy tetap disayang sama ibu dan ayah walaupun dengan cara yang berbeda. Karena
Eh, Semoga Allah tetap memberikan kasih sayang Allah melalui ibu dan ayahnya Cindy, walaupun caranya berbeda. Nggak ada yang sempurna dalam hidup. Cerita tadi saya mobilnya kegasol trotoar, tahu nggak kapan terjadi? Ketika menurut saya mobil saya hampir sempurna. Jadi saya kan senang banget ngoprek-ngoprek mobil kan, yang pokoknya segala macam yang kekurangannya itu saya coba perbaiki sesuai dengan selera saya. Nggak di customize banget sih, saya nggak suka mobil yang terlalu rame banget, tapi maksudnya yang nyaman gitu. Waktu itu saya baru pasang speaker, harganya 30 juta. Bukan saya beli speaker 30 juta, saya kayaknya nggak mampu juga lah kalau beli speaker 30 juta. Dikasih hadiah sama teman saya speaker mobil harga 30 juta. Bagi saya kan perfect banget dong. Mobil yang udah kedap, suara motor di luar nggak kedengaran, sound speakernya itu surround Dolby gitu kan ya. Jadi kayak bagus banget, sempurna. Begitu saya ada di titik sempurna, tiba-tiba Allah kasih sedikit aib di mobil itu dengan qadarullah kena trotoar bagian bawahnya. Supaya saya tidak merasakan bahwa ini tuh sempurna, yang sempurna hanyalah milik Allah. Nabi Muhammad itu pernah punya sebuah kendaraan namanya onta Qaswa, onta merah yang mahal banget, mungkin puluhan miliar harganya. Nggak pernah kalah dalam perlombaan. Sampai suatu hari ada seorang laki-laki Badui ngajak tarung lomba onta, pacuan onta sama ontanya Nabi Muhammad. Orang-orang semuanya meremehkan, kamu udah pasti kalah, nih onta sempurna banget, nih onta nggak pernah kalah, nih onta nggak pernah mengecewakan, bla bla bla. Mereka memuji onta Nabi Muhammad itu seolah-olah onta ini sempurna. Tapi karena orangnya kekeh pengen lomba, Nabi pun nggak mau mengecewakan dia, Nabi pun mengiyakan, akhirnya lomba lah. Pacuan onta antara onta Nabi sama onta orang tersebut. Kalah onta Nabi untuk pertama kalinya. Kalahnya sama onta kampung lagi, bukan onta tarung, onta pacuan, bukan, onta biasa. Kalah onta Nabi. Begitu kalah, berkabunglah seharian para sahabat di masjid, diem aja semuanya. Gak ada yang ngomongin tentang onta. Begitu ada yang tanya, gimana tadi pertandingan? Diem semuanya. Kenapa? Mereka malu, mereka kecewa, mereka kayak sedih. Kok bisa onta kebanggaan kita kalah? Kemudian Nabi ngelihat gelagat para sahabat lagi bersedih semuanya, Nabi tersenyum, terus Nabi bilang apa? Itulah dunia, ketika dia ditinggikan, Allah rendahkan. Ketika dia merendah, Allah tinggikan. Itulah dunia, ketika ditinggikan, Allah rendahkan. Ketika dia merendah, Allah tinggikan. Maksudnya gak bisa kita mengharapkan sempurna persis dalam segala urusan dalam hidup kita. Selalu Allah beri sedikit celah agar kita itu nggak lupa kepada Allah, nggak lupa untuk berharap, nggak lupa untuk meminta, nggak sampai menyombongkan diri, nggak jadi orang yang lupa diri. Selalu ada sedikit celah ujian. Bisa lewat perasaan, bisa lewat harta, bisa lewat fisik. Nah, Cindy, Allah berikan kasih sayang sebetulnya hanya dengan cara yang mungkin berbeda sama orang lain. Ada juga yang diberikan keluarga utuh tetapi tidak diberikan kasih sayang. Ayah ibunya itu sama, tidak bercerai, hidup di rumah yang sama, mereka normal-normal aja, tapi mungkin tidak mendapatkan waktu yang quality time, mungkin gak mendapatkan perhatian segala macam. Ada juga yang orang tuanya tuh perfect banget support system, tapi dia diuji dari pertemanan atau dia diuji dari sisi yang lain dan seterusnya. Selalu ada celah-celah ujian, itu selalu ada karena emang itu sunatullah, kehidupan itu nggak mungkin nggak ada ujian. Maka Cindy, saya cuma berharap Cindy tetap dapat kasih sayang ayah dan bundanya, walaupun dengan cara yang mungkin sedikit berbeda. Itu yang pertama. Karena Nabi Muhammad SAW kekasih Allah, harusnya punya orang tua yang utuh, tapi ternyata lebih parah lagi nggak punya siapa-siapa. Ayahnya meninggal ketika beliau masih dalam kandungan, bahkan ketika beliau masih bayi pun ibunya meninggal. Jadi bukan berarti Allah nggak sayang sama Cindy. Karena Allah juga memperlakukan kekasihnya Nabi Muhammad kayak gitu. Kenapa Nabi Muhammad, kata para ulama, kok nggak punya ayah dan ibu? Padahal beliau harusnya punya orang tua yang utuh. Nabi Ismail hampir nggak pernah dapat sentuhan ayahnya karena ayahnya jauh di Palestina, dia di Mekah. Kenapa kondisinya mereka kayak gini? Karena Allah pengen Allah sendiri yang menyayangi Muhammad.
Allah sendiri yang mendidik, membesarkan, menafkahi Muhammad. Bukan ayahnya, bukan ibunya. Sebegitu cintanya Allah kepada Muhammad. Gak pengen ayahnya yang mendidik, Allah sendiri yang mendidik. Allah punya alasan kenapa Allah kasih ujian ini kepada Cindy. Dan saya yakin di sini Cindy sedang diajarkan pengalaman-pengalaman hidup yang sangat berharga. Yang someday Cindy akan memakai itu sebagai sebuah bekal hidupnya Cindy. Gak akan sia-sia insya Allah. Itu harapan saya ya. Semoga Cindy bisa berdamai dengan keadaan itu. Karena kalau Cindy berharap mereka bisa nyatu, ini bukan agak sulit ya, agak kurang pas. Karena mereka masing-masing udah punya keluarga kan. Jadi yang bisa kita harapkan sekarang adalah tetap utuhnya kasih sayang, walaupun deliverednya dengan cara yang gak biasa gitu. Tapi kasih sayangnya utuh gitu. Itu yang kita bisa harapkan kepada Cindy.